Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pada sesi kedua ini kita akan kembali melanjutkan masih di awal tentang pembahasan fiqhu tarbiyatil abna, yang di situ penulisnya Syekh Mustafa Al-Adawi membawakan subjudul Al-Hadi huwallah wal muhtadi man hadahullah, bahwa yang maha memberikan petunjuk hanyalah Allah dan orang yang mendapatkan petunjuk adalah siapa yang Allah berikan hidayah atau petunjuk itu sendiri. Maka ketahuilah wahai ayah, wahai ibu, dengan pengetahuan yang baik dan yakinlah dengan keyakinan yang sempurna bahwasannya benar-benar yang memberikan petunjuk itu adalah memang Allah Subhanahu wa taala. Allah lah saja yang memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada anak-anak kita. Seandainya pun kita berusaha mendidik anak-anak kita dan anak-anak kita tumbuh kembang menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, maka itu semata-mata karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang maha memberikan petunjuk, sebagaimana jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyesatkan seorang hamba, naudzubillah, maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 178, "May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun." Siapa yang Allah tunjukkan, siapa yang Allah berikan hidayah, maka dialah orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka mereka orang-orang yang merugi. Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat ke-8, "Fa innallaha yudhillu may yasha' wa yahdi may yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa orang yang Allah kehendaki, dan Allah memberikan petunjuk siapa yang Allah kehendaki pula. Maka kamu jangan merasa rugi kepada mereka orang-orang yang telah Allah sesatkan. Allah pun berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat 13, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Kalau kami berkehendak, maka kami akan berikan setiap jiwa itu petunjuk. Allah juga berfirman dalam surat Yunus ayat 99, "Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an." Kalau seandainya Rabbmu berkehendak, pastilah semua yang ada di muka bumi ini beriman. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 35, "Yahdillahu linurihi may yasha." Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada cahayanya orang yang Allah kehendaki. Dan kemudian Allah pun berfirman di dalam surat An-Nur juga ayat 46, "Wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim." Allah menunjukkan siapapun yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 149 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul falillahil hujjatul balighatu falau syaa'a lahadakum ajma'in." Katakan, milik Allah lah hujjah yang kuat, maka jika Allah berkehendak pastilah Allah akan bisa mampu menunjukkan kalian semua. Allah berfirman tentang perkataan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagaimana dalam surat Hud ayat 34. Kata Allah tentang perkataan Nabi Nuh ini, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un." Tidak akan bermanfaat bagi kalian nasihatku ketika aku memberikan nasihat kepada kalian sementara Allah Subhanahu wa taala ingin menyesatkan kalian. Huwa rabbukum, dialah Allah Rabb kalian, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Dan juga perhatikan perkataan Nabi Isa sebagaimana di dalam surat Maryam. Allah katakan di situ tentang perkataan Nabi Isa, "Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya." Dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32. Kata Nabi Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku Alkitab yaitu Injil, dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Dan Allah jadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Dan Allah perintahkan aku untuk salat dan zakat selama aku masih hidup. Ayat berikutnya, "Wa barram biwalidati." Dan Allah perintahkan aku untuk berbakti kepada ibuku. Dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan celaka. "Walam yaj'alni jabbaran syaqi." Maka lihat coba, tadi dalam firman Allah dalam surat Maryam ayat 30 sampai 32, di situ Allah katakan tentang perkataan Nabi Isa itu, pertama, "Atani, inni Abdullah atani al-kitab." Sungguh aku adalah hamba Allah yang Allah berikan aku kitab. "Wa ja'alani nabiyyan." Allah jadikan aku nabi. "Wa ja'alani mubarakan." Allah jadikan aku orang yang diberkahi. Kemudian, "Walam yaj'alni." Allah tidak menjadikan aku orang yang sombong lagi celaka. Lihat perkataan atani, telah memberikan aku, telah menjadikan aku, telah menjadikan aku yang pertama nabi, kemudian aku diberkahi, kemudian tidak menjadikan aku orang yang sombong dan celaka. Ini yang melakukan semua ini siapa? Tentunya Allah Subhanahu wa taala.
Padahal ya Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika itu masih digendong oleh ibunya yang bernama Maryam alaihi salatu wassalam. Jadi kesimpulannya bahwa Allah lah yang maha memberikan petunjuk, sebagaimana Allah pula yang memberikan kesesatan jika Allah berkehendak. Dan lihat pula ini kebalikannya, firman Allah di dalam surat Al-Ahqaf ayat 17 dan 18. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang anak yang celaka di situ, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithanillaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haqqun fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, uffil lakuma, celakalah, cis bagi kalian berdua. Kemudian apakah kalian berdua memperingatkan aku bahwasanya aku akan dibangkitkan? Lihat, ini perkataan anak celaka, anak durhaka. Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua orang tuanya itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan mengatakan, wailaka amin. Ya, celakalah kamu anak, berimanlah pada Allah Subhanahu wa taala. Inna wa'dallahi haq, sungguhnya janji Allah itu benar. Tapi anak itu malah mengatakan, fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka. Siapa ini yang menyesatkannya dan siapa yang membuatnya menyimpang? Padahal kedua orang tuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Wa ya musarrifal qulub, wahai Zat yang maha membolak-balikan hati, sarrif qulubana ila ta'atik, palingkan hati kami kepada ketaatanmu. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.